Perkenalkan, nama saya Wulan Melani Lia dengan NIM 2403010167, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang paper saya, yaitu kesesatan berpikir. Jadi video ini saya akan menjelaskan paper saya dengan kakak saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Yulianti Leba. Baik, saya akan menjelaskan tentang paper saya. Yang pertama-tama tentang kesesatan berpikir. Jadi, kesesatan berpikir ini merupakan bentuk kesalahan dalam proses penalaran yang menyebabkan suatu argumen tampak benar padahal tidak memiliki dasar yang logis dan yang valid. Dalam kajian dasar-dasar logika dan filsafat ilmu, kesesatan berpikir menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional, kritis, dan objektif. Bagi yang berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis kesesatan berpikir. Yang pertama itu ada kesesatan informal. Kesesatan informal ini adalah kesalahan ini berkaitan dengan materi argumen, situasi atau perasaan, dan bukan bentuk formal. Ini sering terlihat dalam perdebatan keseharian. Jadi kesesatan informal ini ada ad hominem. Ad hominem ini yaitu serangan pribadi yang menyerang sifat individu daripada argumennya. Contohnya, pendapatannya soal alam salah karena dia suka korupsi. Kesalahannya itu lebih fokus pada pribadi, bukan bukti. Yang kedua yaitu kesesatan formal. Kesesatan formal, kesalahan yang terjadi karena struktur argumen deduktif tidak valid tanpa tergantung pada isi premis. Jadi kesesatan formal ini ada affirming the consequent, yaitu menegaskan bahwa jika konsekuen benar maka antecedent juga benar. Contohnya, jika hujan jalan basah, jadi jalan basah jadi hujan. Salahnya itu jalan bisa basah karena alasan lain seperti menyiramnya. Yang ketiga yaitu kesesatan bahasa. Kesesatan bahasa ini adalah kesalahan ini muncul akibat pemakaian kata-kata yang tidak baik, tidak jelas, arti kata yang berubah-ubah atau susunan kalimat yang menimbulkan kebingungan. Jadi kesesatan bahasa ini ada equivocation, yaitu perubahan makna, memakai kata dengan pengertian berbeda dalam argumen. Contohnya, semua bank merupakan institusi finansial. Sungai punya bank, jadi sungai punya institusi finansial. Kesalahannya itu kata bank bisa berarti institusi atau pinggir sungai. Yang keempat yaitu kesesatan material. Kesesatan material ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan substansi atau materi argumen di mana premisnya salah, tidak relevan atau tidak didukung oleh bukti. Jadi kesesatan material ini ada false premis, yaitu premis salah. Premis dasar argumen tidak benar. Contohnya, semua burung terbang, penguin burung, jadi penguin terbang. Salahnya itu premis pertama salah, penguin tidak terbang. Dan yang berikut yaitu dampak kesesatan berpikir dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan. Dampak terhadap ilmu yang pertama yaitu dampak terhadap ilmu pengetahuan dan rasionalitas ilmiah. Berikut dampak terhadap pendidikan dan pola pikir mahasiswa. Berikut dampak terhadap masyarakat dan opini publik.
Dan berikut yaitu dampak terhadap moralitas dan etika berpikir. Berikut dampak terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan. Yang berikut yaitu dampak terhadap kemajuan peradaban. Yang berikut itu bagaimana cara menghindari kesesatan berpikir. Yang pertama itu berpikir secara kritis dan teliti. Langkah pertama untuk kita menghindari logika fallacy adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, artinya jangan menerima argumen atau klaim begitu saja tanpa mempertanyakan atau mengevaluasi, dan pastikan bahwa setiap bagian dari argumen saling mendukung dan konsisten. Yang kedua yaitu fokus pada argumen, bukan pribadi. Salah satu jenis logika fallacy yang sering muncul adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Yang ketiga, hindari menggunakan argumen yang ekstrim. Jadi kesalahan straw man sering terjadi ketika seseorang menggambarkan argumen lawan dengan cara yang lebih ekstrim dari apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Dan yang ketiga, jangan terjebak dalam pilihan terbatas. Kesalahan false dilema terjadi ketika seseorang menganggap hanya ada dua pilihan ekstrim dalam suatu situasi. Yang kelima, hindari berasumsi tanpa bukti. Jadi kesalahan generalization sering muncul ketika seorang membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas. Yang keenam, gunakan argumen yang berdasarkan fakta dan bukti. Salah satu cara terbaik untuk menghindari logika fallacy adalah dengan mendukung argumen dengan fakta dan bukti yang jelas. Yang ketujuh, jangan mengulang argumen yang sama tanpa penjelasan baru. Jika kamu menggunakan circular reasoning, penalaran melingkar, itu berarti kamu hanya mengulang-ulang argumen tanpa memberi alasan tambahan. Dan yang berikut yaitu periksa sumber dan kredibilitas. Kesalahan appeal to authority bisa terjadi jika kita hanya menerima suatu argumen karena datang dari pihak yang dianggap berotoritas. Kan saya sudah menjelaskan tentang paper saya, yaitu kesesatan berpikir. Ini saya mau bertanya nih di Kayuli. Menurut Kayuli, paper yang saya jelaskan tadi, menurut Kayuli sendiri apa sih itu kesesatan berpikir? Baik, saya akan menjawab. Kesesatan berpikir itu artinya kesalahan dalam cara seseorang bernalar atau menyimpulkan sesuatu, sehingga hasil pikirannya tampak benar padahal sebenarnya salah. Dengan kata lain, orang yang mengalami kesesatan berpikir biasanya terjebak dalam logika yang menyesatkan. Misalnya, dia merasa argumennya masuk akal, padahal belum tentu didukung oleh alasan atau bukti yang kuat. Contohnya seperti yang orang bilang, kalau dia pintar, pasti dia rajin belajar. Tapi dia tidak rajin belajar, berarti dia tidak pintar. Padahal belum tentu benar, karena bisa saja dia pintar tapi dia malas belajar. Oke, penjelasan yang bagus dari Kayuli. Ya, saya akan bertanya lagi, dan tadi juga sudah dijelaskan tentang jenis-jenis kesesatan berpikir. Nah, sekarang menurut Kayuli, salah satu jenis kesesatan berpikir yang realistis dengan kehidupan sehari-hari itu apa? Baik, salah satu jenis kesesatan berpikir yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah ad hominem, atau disebut juga serangan pribadi.
Kesesatan ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi atau karakter orang lain, bukannya membalas isi atau kebenaran dari argumen yang disampaikan. Jadi, fokusnya bukan pada logika atau bukti, tapi pada siapa yang berbicara. Contohnya, seperti pendapat tentang lingkungan yang tidak bisa dipercaya kalau saya saja buang sampah sembarangan. Kalimat itu menolak argumen tentang lingkungan bukan karena isi argumennya salah, tapi karena menyerang perilaku pribadi orang yang berbicara. Padahal, meskipun orang itu belum sempurna dalam bertindak, argumennya bisa saja benar. Inilah yang membuat ad hominem termasuk kesesatan berpikir karena menilai siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Baik, itu jawaban dari saya. Oke, makasih Kak Yuli. Kesimpulan dari kesesatan berpikir ini adalah kesesatan berpikir merupakan bentuk kekeliruan dalam proses penalaran yang kerap terjadi tanpa disadari, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara manusia memahami dan menilai kebenaran dalam dasar-dasar logika dan filsafat ini. Topik ini menjadi krusial karena mencerminkan sejauh mana kemampuan individu dalam berpikir secara logis, kritis, dan objektif. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip logika serta penerapan metode ilmiah yang tepat memungkinkan seseorang untuk membedakan penalaran yang valid dan penalaran yang keliru. Secara keseluruhan, logika dan filsafat ini memiliki peran esensial dalam membimbing manusia agar mampu berpikir dengan benar, sistematis, dan rasional. Sekian dari penjelasan paper saya.